Pembahasan soal SBMPTN dan ujian mandiri cek. Oke guys, sekarang aku mau ngebahas soal elastisitas di dalam SBMPTN dan ujian mandiri. Seperti apa soalnya? Kita ada 3 soal. Kita mulai soal yang pertama. Nah, di sini kita sudah menemukan soal ya dengan harga per kilogram di pasar 50.000, pada harga tersebut jumlah sayur yang terjual 100 kilo. Berarti kita bikin ya, di sini ketika harga 50.000, berarti di sininya 100 kilo. Ketika harganya 40.000, katanya di sini sayurnya itu menjadi 200. Nah, kita sederhanakan seperti ini. Nah, kemudian kita buktikan kira-kira dengan rumus elastisitas, dengan rumus yang delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, teman-teman bisa melihat, menyimpulkan di sini adalah yang ini, yang di atas ini ya, yang 50.000 ini adalah P-nya, sementara yang ini adalah Q-nya. Nah, kita langsung masukkan di sini ya. Delta Q-nya berarti PQ, berarti ini 200 dikurang dengan 100 berarti 100. Kemudian delta P-nya itu adalah min 10.000, kemudian dikali P1-nya itu 50.000. Oke, kemudian P1-nya, Q1-nya adalah 100. Oke, kalau sudah seperti ini gampang banget. Jadi teman-teman tinggal coret saja nolnya. Oke, 4 ini hilang, berarti 100 hilang. Oke, langsung kita tulis, berarti tinggal 5 per min 1, berarti min 5. Ingat, di elastisitas itu ada sifatnya adalah ceteris paribus. Jadi kalau kalian menemukan minus, berarti mutlak menjadi positif, yaitu asumsinya apa? Ceteris paribus mutlak. Berarti ini adalah E-nya sama dengan 5. E-nya 5 itu berarti E-nya lebih besar daripada 1. Nah, kalau lebih besar daripada 1, teman-teman, jadi ketika E-nya itu lebih besar daripada 1, itu namanya adalah elastis. Tapi ketika lebih kecil daripada 1 itu inelastis. Oke, ketika sama dengan 1 namanya uniter. Nah, biasanya sebenarnya ada inelastis sempurna, elastis sempurna ya. Jadi tapi yang sering keluar di SBMPTN itu seringnya adalah 3 ini. Nah, jadi teman-teman jangan sampai keliru konsep. Ketika menemukan minus seperti ini jadinya mutlak, jadinya 5. Berarti lebih besar daripada 1, berarti ini adalah elastis. Oke, kita lihat di pilihannya. Koefisien elastisitas harga permintaan adalah 5, berarti 3 ini benar. Kemudian elastis, oke. Jelas ya, karena dengan sesuai dengan soal ini berarti ini adalah hukum permintaan. Ketika P-nya itu naik berarti Q-nya adalah turun. Ketika P-nya itu turun berarti Q-nya naik. Jadi ini terbukti dari soal ini, ketika harganya 50.000 ini 100, tapi ketika harganya turun berarti jumlah barang yang diminta itu akan meningkat. Nah, berarti ini sesuai dengan hukum permintaan. Nah, lalu otomatis yang 4 ini jelas salah. Ya, tapi kita buktikan penerimaan Pak Made meningkat sebesar 3 juta. Nah, kita lihat di sini di soal. Nah, untuk mencari penerimaan itu rumusnya adalah TR, total revenue itu P kali Q. Nah, berarti kita tinggal kalikan 50.000 kalikan 100, ini berarti 5 juta. Oke. Kemudian 40.000 dikali 200 itu ada 8 juta. Artinya Pak Made mengalami penerimaan Pak Made itu meningkat dari 5 juta ke 8 juta, berarti sebesar 3 juta. Berarti yang nomor 2 benar. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. Berarti jawabannya yang A. Oke ya, mudah sekali kan ya. Oke. Oke guys, sekarang kita soal yang kedua. Di sini aku udah ada soal fungsi penawaran pasar tepung terigu adalah 10 plus 50. P adalah harga per kilogram tepung terigu dalam ribuan rupiah, sedangkan Q adalah jumlah tepung terigu yang ditawarkan per satuan waktu dalam kilogram. Apabila harga per kilogram tepung terigu adalah 15, ya berarti elastisitas harga penawaran pada tingkat harga tersebut adalah
Nah, jadi kalau seandainya teman-teman menemukan soal semacam ini nggak usah dibingungkan. Nah, jadi teman-teman lihat dulu. Ya, di sini diketahui P itu ini P ya. Q, bener nggak? Bener, bener P. P itu sama dengan 10 ditambah 0,50 Q. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, lalu teman-teman bisa melihat ya, sedangkan P-nya di sini katanya adalah 15. Berarti P itu adalah 15 sama dengan 10 ditambah 0,50 Q. Kita akan cari Q dulu ya. Kenapa? Karena kan kita akan menggunakan rumus utama. Jadi rumus utama untuk mencari soal ini adalah E sama dengan 1 dibagi P turunan dikali dengan P per Q. Nah, sementara P-nya kan ini ya. Nah, kemudian kita turunkan dulu, nggak apa-apa deh, biar teman-teman nggak bingung. Kita turunkan di sini. Berarti P turunan itu sama dengan ininya hilang berarti tinggal 0,50. Ya kan? Nah, terus kita akan mencari ini adalah P-nya. Nah, sementara Q-nya berapa? Q-nya belum ada. Nah, berarti di sini kita carinya Q-nya. 15 kita masukkan P-nya, berarti 15 dikurang dengan 10 sama dengan 0,50 Q. Berarti di sini kita lihat dulu ya, kita batasin dulu biar kalian nggak bingung. Nah, di sini berarti ada 5 sama dengan 0,50 Q. Nah, lalu Q itu sama dengan 5 dibagi 0,50. Ya kan, berarti Q-nya berapa? Q-nya adalah 10. Oke, berarti kita sudah menemukan ya, P-nya tadi adalah 15, sementara Q-nya adalah 10. Nah, lalu kita akan memasukkan rumus yang sudah kita cari tadi, yang sudah kita tuliskan yang di awal ini. Berarti E itu sama dengan 1 per P turunan itu adalah 0,50 dikali dengan P-nya. P-nya itu adalah 15. Oke, kita tulis di sini. P-nya 15. Ini kan 10 ya. Oke. Kita dilihat dulu. Nah, di sini berarti P-nya adalah 15. Sementara Q-nya tadi adalah 10. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal kalikan. E-nya sama dengan ini kali ini kali ini. Berarti 15 ya per ini kali ini berarti 5. Berarti E-nya sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi kalau menemukan soal ini gampang banget. Oke, nah ini biasanya keluar di soal SBMPTN ataupun ujian mandiri perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Nah, kita ditanya elastisitas titik harga permintaan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin elastisitas harga titik permintaan itu, teman-teman bisa menggunakan rumus yang pertama. Elastisitas itu sama dengan Q turunan dikali dengan P per Q. Ini rumus yang pertamanya ya. Kita kasih kotak biar nggak bingung. Oke, ini rumus yang pertama yang bisa teman-teman gunakan. Atau rumus yang keduanya 1E itu sama dengan 1 per P turunan yang sudah kita kerjain tadi, per P kali Q per Q ya, ini rumusnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui soalnya ya. Soal di sini sudah ada 2Q ya, ada 2Q sama dengan QD sama dengan 10 dikurang P ya. Sementara ini kan sudah ngomongin demand, masalah demand atau permintaan. Nah, gampang. Nah, diketahui P-nya itu adalah 4. Berarti teman-teman kita harus cari dulu P turunannya. Kita cari dulu dalam bentuk ini. Kita rubah dulu ya dalam bentuk P karena ini kan masih dalam fungsi Q. Nah, berarti di sini P-nya kan dari negatif jadi positif, P sama dengan 10 dikurang 2Q. Berarti P turunan itu sama dengan min 2.
Oke, sudah ketemu P turunannya di sini. Ya, di sini sudah ketemu P turunannya. Kita sudah ketemu P turunannya di sini. Nah, kalau sudah ketemu ini, berarti teman-teman tinggal masukkan untuk mencari key. P-nya tadi kan udah ketemu ya, 4 di sini. Berarti kita masuk di sini P-nya. P-nya itu kita masuk di sini ya. Berarti 4 sama dengan 10 dikurang 2 key. Nah, berarti di sini 2 key sama dengan 10 dikurang 4. Berarti 2 key sama dengan 6. Key sama dengan 6 dibagi 2. Berarti key-nya berapa? Key-nya 3. Nah, sudah ketemu key-nya 3. Kita masukkan rumus yang mana? Mau menggunakan rumus yang mana? Karena di sini fungsinya P, berarti ya udah kita pakai fungsi P aja ya. Kita pakai rumus yang ini. Misalkan kita pakai rumus yang kedua ini. Nah, berarti kita masukkan di sini. Ya, E sama dengan 1 per P turunan dikali dengan P per Q. Nah, E sama dengan 1 per min 2 dikali dengan P-nya tadi udah ada 4. Sementara Q-nya adalah 3. Berarti E sama dengan 4 per min 6. Kita sama-sama bagi 2, sederhanakan. Berarti 2 min 2 per 3. Ini jawabannya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Gampang ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, gimana kalau seandainya kita menggunakan rumus yang ini? Ya udah gampang. Yang ini tadi ya kita langsung turunkan. Berarti Q-nya di sini Q turunan ya, berarti Q sama dengan 10 dibagi 2 min 1 per 2 P. Berarti Q sama dengan 5 min 1 per 2 P. Berarti Q turunan sama dengan min 1/2. Ya, ini ya. Nah, terus kita menggunakan rumus yang ini. Tadi udah ketemu P-nya. P-nya itu 4. Nah, ini P-nya adalah 4 yang di sini, kemudian Q-nya adalah 3. Nah, kita anggap saja menggunakan rumus yang ini tadi ya. Ini adalah Q turunan. Oke, kita agak susah karena tampaknya tidak memungkinkan, guys. Nah, kita pakai rumus yang ini. Atau enggak kita langsung turun di sini aja. Set. Nah, di sini. Berarti E sama dengan Q turunannya adalah min 1/2. Berarti P-nya berapa? 4. Q-nya adalah 3. Berarti E sama dengan min 4/6. Kita sederhanakan menjadi E sama dengan min 2/3. Berarti jawabannya sama. Artinya jawaban kita benar. Artinya jawaban soal ini adalah yang D. Oke, sangat mudah sekali, bukan? Nah, jadi kurang lebih kalau misalkan ada soal-soal yang sudah kita kerjain tadi, nah itu biasanya sering muncul di SBMPTN, tepatnya untuk materi elastisitas. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung-bingung lagi. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa digunakan, terutama yang rumus elastisitas harga permintaan ini itu mutlak banget untuk teman-teman pahami, karena itu selalu langganan keluar di SBMPTN or ujian mandiri di PTN yang teman-teman akan daftar gitu kan ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan silakan tuliskan di kolom komentar mau request video pembahasan ekonomi apa lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.